Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah atas segala karunia, nikmat, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah masih ringankan langkah kita, diluangkan waktu kita untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan sholat subuh, alhamdulillah, dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam juga malah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil akhir ya senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini saya sedikit akan mengajak kepada para jamaah semuanya dan diri saya sendiri, marilah kita bermuhasabah, merenungkan diri kita. Kalau diri kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, sudahkah tanda-tanda itu ataupun ciri-ciri itu sudah ada pada diri kita sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi kita di kampung Muhammadiyah, kampung Suronatan yang tentu saja ya banyak para jamaah menjadi aktivis atau pengurus dari Muhammadiyah. Muhammadiyah yang artinya pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad. Ya, maka menjadi bagian dari ya kita untuk senantiasa menengok pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kalau kita mengaku diri kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, sudahkah ciri-ciri itu ada pada diri kita yang Allah telah sampaikan di dalam surat Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan orang-orang besertanya atau para pengikutnya mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada kekafiran. Maka di dalam berakidah atau dalam keimanan ini Nabi Muhammad tidak pernah main-main. Ya, tidak pernah yang namanya akidah atau keimanan itu ditoleransikan, nggak pernah. Ya, kalau kita sebagai ya sesama masyarakat itu bisa saja dengan orang-orang kafir ya bekerja sama dalam hal apa? Ya mungkin jual beli, ya kerja bakti, urusan-urusan berkaitan dengan kemasyarakatan di kampung, ikut arisan, nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah menyangkut akidah, ya maka kita harus tegas. Ya, bahkan hanya sekedar ucapan saja kita tidak boleh ikut larut dalam ya budaya ataupun ibadah mereka. Ya, Rasulullah mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan kaum tersebut. Maka hati-hati. Ya, ucapan ya katakanlah kalau seorang ya pejabat atau ya punya pemangku kepentingan wilayah kadang-kadang membuka acara dengan berbagai macam salam. Padahal dia beragama Islam.
ya ada salam kebajikan, ada hum apa, ya salam kebajikan apa sun hokong. Jadi kita jangan sampai ya hanya karena rasa penak sama sesama manusia, karo mungkin pemimpin kita di kantor, di perusahaan, kita mengorbankan akidah kita. Termasuk di dalam nanti 25 Desember agama lain merayakan ya perayaan hari besar mereka, ya sudah nafsi-nafsi ya. Kalau awake dhewe dilok kuwi ngopo? Dek Idul Fitri kowe tak selamati. Saya tanggal selawe kowe kok ora nyelamati aku. Lah sing ngakon sapa? Ya, kita berbeda, tidak harus bermusuhan, bisa saling menghormati. Sudah itu menjadi bagian dari akidah yang harus kita pertahankan. Maka ketika ya sebabul nuzulnya surat Al-Kafirun hadir itu ketika Nabi Muhammad itu ditawari untuk berkompromi karena saking judeknya para petinggi kaum kafir Quraisy itu menghadapi dakwah Kanjeng Nabi yang begitu luar biasa. Ya, mereka ingin berdamai, bermusyawarah dengan apa? Menggabungkan di antara akidah ya, antara orang kafir dengan orang muslim. Mereka menemui Rasulullah, ya, mereka mengaku api-apian wae saiki. Bangane awake do petetengan, awake do mungsuhan. Ya keluarga besar Quraisy, ya katakanlah seperti itu. Saiki ngene wae penake Muhammad, aku seminggu melu agamamu, aku seminggu melu agamaku. Nah, maka turun ayat lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Itu sudah jelas. Ya, sehingga kita nggak usah pakai dalil yang macam-macam. Kita toleransi harus pada tempatnya. Cara untuk sekedar muamalah monggo mawon, tapi kalau sudah akidah kita harus kencang. Ya, karena jangan sampai kita itu melu-melu ikut-ikutan seperti orang-orang kafir Quraisy zaman dulu ya memang. Ketika ditanya oleh Rasulullah, mengapa kamu menyembah berhala? Hubal, Lata, Uzza dan Manat, ya, 4 berhala terkenal yang paling dimuliakan pada waktu itu. Apa mereka jawabnya? Ya, mbahku nyembah niku. Ya, wong tuaku nggih nyembah niku, bapak ibuku keluarga besarku nyembah niku. Kula nek ra nyembah niku ndak kualat. Nah inilah yang kadang-kadang yang tidak ada dalil atau alasan yang bisa kita terima, yang melu-melu. Maka dalam kaidah fikih itu dalam melaksanakan ibadah itu sering saya sampaikan, marilah kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Marilah kita tradisikan agama, jangan mengagamakan tradisi. Itu yang harus bisa kita memilah-memilih. Sehingga kita tidak akan terjebak dengan ya kerapenaan, ya rasa wah karo tanggane dhewe, karo apa pemimpinnya dhewe, enggak ada. Karena besok mati kita itu tidak menghadap pemimpin kita, tidak menghadap ya tetangga kita yang beda agama, tapi menghadap Allah, dan semuanya itu akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka Muhammadiyah itu lahir untuk apa? Membersihkan akidah itu. Ya, dari penyakit TBC ini kalau takhayul sesuatu yang ya tadi tidak ada ya alasan yang bisa diterima. Kowe nek liwat jembatan kono kudu ngonekke klason ping 3, nek ra ping 3 kualat. Ya, itu kan bagian dari kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan. Percaya ramalan, ya bintang-bintang itu bagian juga takhayul. Ya, kemudian bid'ah, ya mengadakan ya seolah-olah itu ibadah tapi tidak dianjurkan oleh Rasul atau tidak ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya sebenarnya kita ya ini nek wis kudu, nah ini yang harus kita waspadai. Kudu hari ke-7, hari ke-100, ke-1000, ya. Kudu maca Yasin, kudu ping pira. Nah ini harus kita waspada karena hal-hal yang semacam ini akan membuat syariat yang baru, dan inilah yang dinamakan bid'ah. Ya jenenge Yasin, ya Yasin maca surat Yasin ya apik ning aja Yasin tok. Yasinan tok, ya Al-Baqarah, Al-Imran ya boleh karena semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu bagus. Jangan hanya ya mengkhususkan hanya kudu, tidak boleh. Ya itu kemudian khurafat, menghubung-hubungkan fenomena alam, kejadian-kejadian alam dengan nasib kita. Wah aku mau bengi
neng kula ketiban cecake. Wah, itu udah hubungkan oke ono sing ngarep mati ya sedulurku lah. Malah dheweke sing mati dhewe lah. Itu harus kita waspadai seperti itu. Ya ngimpi untune potol. Nah, itu harus dihubung-hubungkan dengan nasib kita. Itu namanya khurafat, nggak boleh. Itu maka di dalam ya kita alhamdulillah ya petunjuk atau hidayah itu di Indonesia kadang-kadang kita bersyukur karena jalur keturunan. Ya alhamdulillah mbah-mbah dhewe Islam. Ya keluarga besar kita Islam itu harus kita syukuri. Coba kalau nyun sewu kita itu urip nang Jepang, ya lahir di Eropa Timur sana, ya itu bagian dari kesyukuran kita mendapatkan petunjuk hidayah Allah itu dengan jalur keturunan lahir di Indonesia. Ya, sehingga ini harus kita jaga. Walaupun ya di awal kalau kita belum banyak ngaji, ketika ditanya yo, engko ndak kaya wong kafir Quraisy mau, apa kowe kok Islam? Lah mbahku Islam. Wong tuaku Islam, keluargaku. Itu jawaban yang pertama, tapi kalau jawab sebenarnya harus pakai landasan ilmu. Ya, maka kalau kita sudah banyak ngaji, tentu saja beberapa alasan mengapa kita harus berislam itu sebenarnya sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Paling tiga ayat, ya. Yang pertama surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu sudah menjadi pegangan kita. Ya, yang kedua Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa di dunia menika mencari agama selain agama Islam, kata Allah, sungguh agama itu sama sekali tidak akan diterima oleh Allah. Dan di yaumul akhir mereka itu akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena di dunia ini sudah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, diturunkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai pembawa risalah Islam. Mengapa kita mencari yang lain? Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 3, ayat terakhir yang diturunkan ketika Rasulullah haji wada sebagai ayat penutup dari Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagimu agamamu Islam menika, dan telah aku cukupkan atasmu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agamaku. Itu harus selaras matuk nih istilahnya. Alasannya itu tepat ketika kita menjawab mengapa kita harus berislam. Ya, cuma melu-melu kok ya wong-wong kafir Quraisy rumiyin. Ya, maka kita perbanyak untuk ya tolabul ilmi, sering mendatangi majelis-majelis ilmu. Sehingga kita di dalam beragama itu harus kita tanamkan dulu keimanan, keyakinan kita. Maka ketika awal-awal Rasulullah itu ya berdakwah di kota Mekah, sering saya sampaikan, ya ayat-ayat yang pertama turun adalah yang berkaitan dengan akidah, keimanan. Mboten awake kaum kafir Quraisy kon salat mboten, kon napa poso, kon zakat mboten, tapi ditanamkan dulu keimanan, kepercayaan. Karena Allah tahu bahwa wong-wong sing wis yakin percaya itu anak arep dikongkon diperintah mesti insya Allah akan gampang lakoni. Ya, bagian dari bagaimana kita harus menjaga akidah ditanamkan kepada kita. Sehingga dengan akidah ini, keimanan ini, kita juga menjalankan perintah Allah senantiasa ya dengan mudah kita akan laksanakan, ringan. Ya, sehingga ya namanya akidah iman itu fondasi kita. Ibaratipun nek nang omah niku ya jenenge iman niku kaya aliran listrik gitu. Ali iman niku ya ora ketok, listrik niku ya ora ketok. Nek listrik niku ditemok nyetrum, ya sama iman kita itu. Nek ada listrik teng omah, ae nyetetke kitiran nggih muruk. AC nggih adem, lampu ya padang gitu. Nek rano ya listrik ya cepat-cepat ya tetap mati, ra iso. Kono ngisi pulsa.
Sama kalau iman itu ada dalam diri kita, mengalir dalam kalbu kita, dalam badan kita, ono panggilan adzan, itu yo gagi, punya kerentek untuk menjalankan perintah Allah menikah, panggilan puasa Ramadan, kutiba alaikum siyam, langsung ya. Sehingga inilah yang dinamakan spirit keimanan itu mendorong kita. Karena salah satu dari ciri orang beriman itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum inna. Semangat ketika kita ya disebutkan asma Allah, para ahli bahasa mengatakan tidak hanya kata Allah kemauan tetapi juga termasuk perintahnya, kita segera menjawab dengan sami'na wa ata'na. Tidak usah wigah-wigih. Ya, itu menjadi bagian dari spirit keimanan kita. Kalau kita setiap ada panggilan Allah, setiap kita laksanakan perintah Allah, itu berarti wonten manah kita ada iman. Itulah yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagai pengikut Rasulullah itu tegas keras kepada kekafiran. Yang kedua, setelah kita tegas pada kekafiran, yaitu ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesama manusia, khususnya sesama muslim. Nampak pengikut Rasulullah itu punya ciri orang yang welas asih, mudah terenyuh, mau ngelumong, ya nyahnyo saksok gitu, ya seono seorang. Ini artinya apa? Dengan harta kita, apabila tetangga kita ada yang kekurangan, ibu tak sisihke, kita piro, mbuh niku sedekah infak, ya itu kita sisihkan ya untuk membantu mereka, karena di dalam harta kita itu ada hal yang lain. Nek pun wajib jenenge zakat, nek durung jenenge infak sedekah, monggo yang mana. Maka semangat spirit ini yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka dididikannya Muhammadiyah, salah satu ya pengikut Rasulullah, organisasi terbesar yang terkaya di dunia, dengan semangat apa? Surat Al-Ma'un. Karena Nabi karena Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mau santri-santrinya itu menjadi salah satu dari orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang senantiasa menghardi anak yatim ya. Maka surat Al-Ma'un itu ya diajarkan sampai berbulan-bulan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan santri ini nganti jelek, nganti kewetu, nganti protes dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik Kiai panjenengan ngajar ke surat Al-Ma'un yang 7 ayat ini kok dangu banget. Ya, niki pun do jelek santri-santri sampai segitunya. Ya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan balik bertanya kepada santrinya, wahai para santri, sudahkah kamu apal dengan surat Al-Ma'un itu? Sampun ngelotok ya. Sudahkah kamu tahu artinya, wahai santri? Sampun pun apal nganti apil. Ya. Yang pertanyaan terakhir yang tidak bisa dijawab, sudahkah ya surat Al-Ma'un itu kamu amalkan? Nah, mereka menjawab belum, maka terkenal di awal-awal lahirnya Muhammadiyah itu dengan geger Al-Ma'un. Maka segera setelah terjadi peristiwa dialog tanya jawab itu, ya para santrinya segera mengumpulkan para fakir miskin, anak-anak terlantar untuk dikumpulkan di kauman Masjid Gede, kemudian disantuni dengan pakaian yang baik, dengan sembako, ya, dengan hal yang bisa ya ngewongki mereka yang kadang-kadang ya mereka kurang pendapatannya, ya tidak beruntung ekonominya. Ya. Karena dengan semangat Al-Ma'un akhirnya apa? Muhammadiyah tumbuh berkembang menjadi organisasi yang luar biasa. Banyak memberi. Kalau dalam ya rumusnya agama itu tidak sama dengan rumusnya matematika. Ketika kita ya 100.000 dijukuk 10.000 garek 90.000 mboten, tapi dalam agama itu justru berkembang kita ya, bertambah-tambah terus. Nah itulah yang namanya barokah, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Kita lihat sekarang Muhammadiyah berkembang luar biasa
berapa ribu TK abadi Indonesia menika. Berapa ribu juga SD, SMP, SMA, bahkan universitas se-Indonesia berapa banyak. Bahkan mereka ya, yang di Papua itu kadang-kadang mahasiswanya juga dari non-muslim, bagian dari syiar Muhammadiyah. Ya, itulah semangat Al-Ma'un itu sampai-sampai ya Muhammadiyah itu menjadi organisasi yang luar biasa, kaya lagi ya. Ya, sehingga harapan kita ya dengan kita bermuhammadiyah itu mendekatkan diri kita menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah, orang yang senang welas asih wae ya tonggone ra iso ning bayar ning rumah sakit ramai BPJS ya berikan itu. Kemudian takmir juga ketika jamaah kita ada yang mungkin sakit ya tidak mampu nebus resep obat, berikanlah mereka santunan ya, diambil hatinya agar apa ya, sifat welas asih itu bisa menyatukan ya antara sesama muslim ya. Maka ya dalam agama dikatakan ya dunya afdalu miyatis sufla, tangan yang di atas itu jauh lebih baik, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itulah semangat memberi yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu yang kedua. Sedangkan ciri pengikut Rasulullah yang ketiga adalah tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lihatlah mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah, dan tampak di wajah mereka tanda-tanda tempat sujud mereka. Artinya apa? Ciri pengikut Rasulullah yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat di bumi Allah menikah dimanapun ya. Maka Rasulullah mengatakan ya, menceritakan bahwa orang-orang yang ahli sholat di dunia menikah ketika nanti dibangkitkan dari kuburnya, wajahnya akan tampak bersinar berseri-seri, dan itulah tanda-tanda orang senantiasa menegakkan sholat ya. Walaupun juga ada tanda-tanda itu ya, salah satunya juga badu sing ngapal ya juga neng ya ora mesti tergantung karo karpete gitu. Ya. Itu salah satu cirinya saja ya. Maka bagi kita ya, sholat itu adalah perkara yang penting dalam agama Islam. Sholat itu penting, tapi bukan yang penting sholat ya. Maka di sana banyak ya di dalam surat Al-Maun tadi, fawailul lil musholin. Ya, celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholat itu yang ngomong ya. Yang pertama ya sholat sekedar ya riya, lalai, orang yang lalai, ataupun sekedar menggugurkan kewajiban kita, melalaikan sholat ya. Sholat nek kok berlan iling, itu kan kiranya ya, dengan bagaimana komitmen kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah dalam wujud ketaatan kita kepada Allah ya sholat itu. Maka mengapa sholat ya, salah satu di antara ciri dari pengikut Rasulullah menegakkan sholat ya. Yang pertama karena sholat itu adalah miftahul jannah, kunci surganya kita itu adalah sholat kita itu ya. Dan sholat adalah amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah. Maka ketika sholat kita baik, tertib ya, maka amalan yang lain juga dianggap baik ya. Yang kedua, mengapa sholat? Karena sholat adalah tiang agama ya. Maka barang siapa seorang muslim menegakkan sholat, maka berarti dia juga menegakkan agama Islam, agama Allah menikah. Tapi kalau orang yang melalaikan sholat, melupakan sholat, berarti dia juga langsung atau tidak langsung juga ikut merobohkan agama Islam, agama Allah menikah. Maka diantaranya orang yang lalai sholatnya, nyepelek, kadang-kadang itu kadang-kadang tidak adil kepada Allah. Ketika kita diberikan waktu 24 jam ya sehari, kadang kita itu suruh menghadap Allah 5 waktu nih, kadang-kadang waktu sholat itu biasanya pinter menit Bapak Ibu ya, 15 menit tarawih nih ya. Jadi kadang-kadang 10 menit lah katakan untuk sholat 5 waktu, kalikan 50 menit, bukan datang saja masih ada waktu sekitar
23 jam untuk urusan yang lain. Tapi kalau jenenge sholat itu dipengke tenan ya bablas. Maka Imam Ghazali dalam pertanyaannya kepada ya murid-muridnya itu dikatakan apa yang paling ringan di dunia ini kok? Ya, ada sing jawab godhong, ada sing jawab udara, ya, ada sing jawab angin. Tidak, yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Maka ketika iman itu sudah hilang pada diri seseorang, maka gampang banget ngelirwake sholat itu. Gitu, kadang-kadang nyepeleki, kadang-kadang dijak sholat, jawabannya nyelekite. Gitu. Ayo Kang, iki wis adzan yuk Jumatan. Mau kesel, salam bayu kotipe. Kadang-kadang ngoten niku. Ini mboten tak surunaken. Ya. Engko nek pun maghrib dijakne karo punakane. Wis adzan lho, Pakde. Nang masjid go. Kowe iki rasa ngandani Islam karo aku karo kowe sing Islam dhisik aku. Ning yo ora nang masjid. Maka orang-orang yang senantiasa melalaikan perintah sholat Allah ini ketika di dunia maka di yaumil akhir besok akan dilalaikan juga oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tugas kita sesama muslim untuk saling mengingatkan. Ya, maka ketika kita sudah mengingatkan, kewajiban kita gugur. Selanjutnya urusan mereka dengan Allah, karena kita sudah mengingatkannya. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Itulah. Yang ketiga, mengapa sholat? Karena di antara rukun Islam itu sholat adalah perintah yang paling penting di antaranya. Mengapa penting? Karena ketika ya perintah puasa itu tinggal Allah turunkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jalan perintah itu. Haji walillahi ala nasi hijrul baiti, jalan. Zakat dan lain sebagainya, jalan. Tapi ketika perintah, karena saking pentingnya perintah sholat itu, maka Allah sendiri yang memanggil Rasulullah. Lewat apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka disinilah pentingnya sholat kita. Ketika perintah itu langsung datang, ya Allah kepada Rasulullah, dan di situ digambarkan dari tingkatan-tingkatan langit itu, baik penghuni surga maupun neraka digambarkan oleh Allah. Ya, sehingga inilah bagian dari kita memahami bagaimana pentingnya sholat harus kita jaga, termasuk kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ya, alhamdulillah kita disunahkan punya fasilitas ibadah yang luar biasa. Masjid Taqwa ada, Masjid At-Taqi, musola ada, musola Aisyah dan lain sebagainya. Manfaatkan itu untuk menjaga apa? Keimanan kita. Kemudian mengapa sholat? Karena sholat itulah yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat, kata Rasulullah. Yang membedakan, tidak ada orang-orang kafir itu ya menjalankan sholat, kata Rasulullah. Ya, maka ketika Yun Sawadi sengaja melupakan, melalaikan sholat kita dengan sengaja, berarti kita sudah mengkafirkan diri. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan main-main ya dengan ya guyonan-guyonan yang kadang-kadang itu ya ketoke ya lucu, tapi ya itu konsekuensinya pada akidah kita. Ya ketoke guyon, tapi kalau itu dicatat malaikat benar, ya kita akan menjadi orang-orang yang telah dikeluarkan dari Islam kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka agama jangan guyonan. Ya, maka ketika kita sudah diberikan petunjuk hidayah Islam itu juga malah kita jaga. Ya, dengan berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi, jangan kau lencengkan hatiku ke arah kesesatan setelah engkau berikan kepada kami nikmat berupa iman dan Islam nikah, dan berikanlah rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha memberi karunia. Itulah. Ya, sehingga harus dijaga keimanan itu. Ya, karena dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seorang itu kadang naik, kadang turun. Bahkan sok mlebu metu ra kula nuwun. Nah, itu hanya karena supermi, sembako, wis bidah akidah, hanya karena dikai pekerjaan, ya toh
diubani uripe wis pindah agamane akidahnya na'udzubillah min dzalik. Maka di dalam kita menjalani hidup ini ya iki sebagai manusia hamba Allah urip ki oleh rekoso ning aja nelongso. Karena kita masih punya Allah Maha Kaya, Maha apapun kita minta apapun kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan dengan berbagai ikhtiar dan doa kita. Itulah bagian dari bagaimana kita kalau menjadi pengikut Rasulullah. Sudahkah ya 3 tanda-tanda tadi yang ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 29 sudah kita miliki? Kalau belum, marilah mumpung Allah masih memberikan nikmat sempat, nikmat umur kepada kita, masih bisa semuanya kita perbaiki. Kalau sudah, malah kita tingkatkan dengan amaliyah-amaliyah kita. Ya, baik dengan tadi sedekah, infak kita, perbaiki sholat kita, kekusukan kita, ya, tumak ninah kita dalam setiap menjalankan sholat kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang celaka ketika kita sudah menjalankan sholat. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya untuk pamer dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya kira ini sebagai bahan ya muhasabah kita dalam rangka juga memberkati Maulana besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kita senantiasa ya memperbaiki diri kita. Ya, maka ya semoga kita ya di dunia kita ini bersaudara, dan insya Allah di surganya Allah kita bertetangga, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa juga kita memperbanyak sholawat atas Rasulullah, sehingga mudah-mudahan kalau kita memperbanyak menyebut nama-nama Rasulullah dengan sholawat ya, maka insya Allah ketika kita dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir besok, kita juga akan dipanggil-panggil oleh Rasulullah untuk memasuki golongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang sedikit ini mungkin bisa bermanfaat khususnya bagi pribadi saya sendiri dan para jamaah, dan mudah-mudahan kita tetap ya diberikan keimanan dan istiqomah sampai Allah memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.